Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatu Alia Utama dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen bab 1, Pengantar Sistem Informasi. Yang pertama adalah sejarah sistem informasi. Evolusi piranti keras komputer. Pada tahun 1946, komputer otomatis pertama kali diluncurkan, yaitu Electronic Numerical Integrator dan Calculator atau ENIAC. Kemudian, komputer otomatis pertama kali dipasarkan secara luas adalah UNIVAC 1 Remington Rand. Dipasang di sebuah organisasi pemerintahan Biro Sensus Amerika Serikat. Pada tahun 1954, jenis mesin yang sama dipasang pertama kali di organisasi bisnis. Pada komputer zaman dahulu, lebih memfokuskan pada satu tugas tunggal yang diminta oleh seorang pengguna atau istilahnya mainframe. Pada akhir tahun 1950-an, IBM telah memiliki lini produk penuh. Pada pertengahan tahun 1960-an, IBM memperkenalkan komputer IBM System 360 atau revolusi industri komputer. Merupakan komputer pertama yang dapat secara sekaligus melakukan berbagai tugas yang diminta oleh beberapa orang pengguna. Istilahnya multitasking. Kemudian komputer berukuran kecil. Pada awal tahun komputasi, di kebanyakan perusahaan, departemen komputer memonopoli komputer. Spesialis informasi atau information specialist adalah karyawan yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pengembangan dan pengoperasian sistem informasi. Contoh dari spesialis informasi adalah analis sistem, programmer, administrator basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Karena itu, terjadi antrean pekerjaan yang menunggu pengolahan komputer. Setelah itu muncullah sistem skala kecil yang pertama, disebut komputer mini atau mini komputer. Lalu muncul lagi komputer yang lebih kecil lagi, bernama komputer mikro atau mikrokomputer. Apple dan TD Corporation adalah pelopor di pasar komputer mikro pada tahun 1982. IBM memperkenalkan komputer mikro yang disebut personal komputer atau PC, yang kalkulasinya 750.000 kali lebih cepat dari UNIVAC. Kemudian hukum Moore. Pada tahun 1960-an, Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya, atau disebut hukum Moore. Pada tahun 1970-an, tingkat pelipat gandaan telah meningkat menjadi 18 bulan, suatu tingkat yang terus berlangsung hingga saat hari ini. Artinya, kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan harga yang relatif sama. Kemudian pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP. Prosesor mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Unit pemrosesan sentral mengendalikan seluruh komponen lain. Sedangkan memori akses acak bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka semakin cepat CPU menyelesaikan tugasnya. USB flash drive dan hard disk atau hard drive adalah alat penyimpanan data secara permanen. Pengantar arsitektur komunikasi. Gambar tersebut merupakan berbagai jalur yang dapat diambil oleh komunikasi suara dan data. Ada yang lewat loop lokal, melalui kantor pusat perusahaan telepon, ada yang menggunakan menara gelombang mikro, ada juga yang menggunakan stasiun bumi yang disalurkan lewat satelit. Jika diperhatikan pada komunikasi data akan membutuhkan adanya sambungan ke sebuah modem. Modem adalah sebuah alat piranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog suatu gelombang kontinu, misalnya bunyi suara dan sebaliknya. Saat ini tersedia beberapa jenis modem digital, beberapa tersambung ke kabel yang membawa sinyal televisi ke dalam rumah, sedangkan yang lain tersambung ke sambungan telepon. Evolusi di bidang aplikasi komputer.
Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik adalah sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik tersebut. Contohnya, ruang penyimpanan barang persediaan adalah sistem fisik, dan file induk persediaan berbasis komputer adalah sistem virtualnya. Sistem pemrosesan transaksi. Sebelum adanya komputer, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan. Sistem berbasis komputer yang pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik. Sistem informasi akuntansi mulai dikenal, kemudian kini sistem pemrosesan transaksi merupakan istilah yang telah umum. Sistem-sistem ini berbagi satu ikatan yang sama di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Gambar tersebut merupakan model sistem pemrosesan transaksi, di mana sumber daya fisik input, transformasi, dan sumber daya fisik output digabung dan dimasukkan ke basis data. Lalu di data tersebut disalurkan ke piranti lunak pemrosesan data dan informasinya akan digunakan oleh manajemen. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem basis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Sistem informasi manajemen menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis piranti lunak, yaitu piranti lunak pembuatan laporan yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Yang kedua, model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu stimulasi atas operasi perusahaan. Output informasi akan digunakan oleh pihak yang akan mengambil keputusan untuk memecahkan masalah perusahaan, baik manajer atau kalangan profesional. Ketika perusahaan berinteraksi dengan organisasi lain, seperti pemasok, maka terbentuk sistem informasi antar organisasi atau IOS. Dalam kasus seperti ini, SIM akan memasok informasi ke anggota IOS yang lain sekaligus kepada para pengguna perusahaan. Sistem kantor virtual. Pada tahun 1964, teknologi komputer telah diterapkan pada tugas kantor. Saat itu, mesin tik tersebut dapat menyimpan materi yang diketik di pita magnetik dan dapat dikeluarkan kembali jika dibutuhkan. Aplikasi ini disebut dengan pengolah kata. Kemudian terjadi otomatisasi kantor, yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Aplikasi tersebut meliputi email, voicemail, kalender elektronik, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, dan transmisi faksimili. Sistem-sistem ini awalnya sederhana dan bersifat administratif, namun kini mereka disebut sebagai suatu sistem produktivitas pribadi atau personal productivity system. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor melahirkan konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada lokasi fisik tertentu. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Pada 1971, Anthony Gori dan Michael Scott Morton mencetuskan istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system, yaitu suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan Enterprise Resource Planning System. Suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Ini adalah model DSS. Pengguna sistem informasi. Yang menggunakan sistem informasi adalah yang pertama, karyawan administrasi di bidang akuntansi. Kemudian untuk manajer, dan ketiga adalah non-manager dan staf profesional. Manajer sebagai pengguna sistem informasi.
Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun, beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan sehingga memungkinkan untuk berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Tingkat-tingkat manajer menurut teoretikus manajemen Robert N. Anthony dibagi menjadi 3, yaitu manajemen utama puncak, manajemen menengah, dan manajemen rendah. Manajemen utama disebut juga tingkat perencanaan strategis seperti presiden dan wakil presiden. Kemudian manajemen menengah yaitu tingkat kendali manajemen seperti manajer regional, direktur produk, dan kepala divisi. Kemudian manajemen rendah yaitu tingkat kendali operasional seperti kepala departemen dan pimpinan proyek. Tingkat manajemen dapat mempengaruhi sumber informasi maupun bentuk penyajian informasi. Tingkat perencanaan strategis lebih menekankan pada sumber informasi lingkungan daripada tingkat kendali operasional yang lebih menekankan pada sumber informasi internal. Kemudian pengaruh pada bentuk informasi. Tingkat perencanaan strategis lebih condong ke bentuk informasi berupa rangkuman, sedangkan tingkat kendali operasional lebih condong ke bentuk informasi rincian. Manajer dapat ditemukan di semua tingkat dalam semua area bisnis perusahaan, seperti keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Tingkat manajemen dapat mempengaruhi penekanan relatif pada fungsi-fungsi manajemen. Pada tingkat perencanaan strategis, lebih menekankan pada fungsi perencanaan. Tingkat kendali manajemen lebih menekankan pada fungsi pengorganisasian, sedangkan tingkat kendali operasional lebih menekankan pada fungsi pengarahan. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Masalah atau problem adalah suatu kondisi atau peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi untuk merugikan bagi sebuah perusahaan. Karena itu, perlu adanya aktivitas pemecahan masalah, yaitu solusi. Kemudian nanti akan dibuat sebuah keputusan adalah yang merupakan tindakan tertentu yang dipilih. Tahapan pemecahan masalah. Menurut Herbert Simon, terdapat 4 tahapan dasar pemecahan masalah yang telah diakui secara universal. Yang pertama ada aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan. Masing-masing aktivitas harus memiliki informasi. Ini merupakan bagian dari informasi yang mendukung masing-masing tahapan pemecahan masalah. Kemudian masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Dengan adanya kemajuan ini, mengidentifikasikan di masa depan komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.